Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran trigonometri. Saat ini kita akan belajar perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Untuk indikator yang di sini adalah menentukan nilai perbandingan trigonometri dari sudut-sudut yang berelasi atau berhubungan ya. Tujuan pembelajaran ini kalian tentunya sebagai siswa harus dapat menentukan nilai dari perbandingan trigonometri tersebut dari sudut-sudut yang berelasi. Ya, ini kalau kita lihat pohon di suatu tempat ya, dari satu posisi, kira-kira kita bisa nggak menentukan tinggi satu pohon? Ini ilustrasinya. Dengan ilmu trigonometri tentu saja bisa-bisa aja. Ya, manfaat trigonometri yaitu akhirnya terciptalah alat seperti ini. Ini namanya klinometer. Ya, apa sih klinometer? Klinometer adalah alat yang digunakan untuk menentukan tinggi suatu benda dengan bantuan sudut. Ya, ini ada gambaran sudut ya, selalu ada sudutnya di sini. Nah, alat ini, dengan bantuan alat ini kita bisa tahu tinggi suatu benda. Ya, perbandingan trigonometri diawali dengan harus menguasai ya perbandingan-perbandingan yang ada di suatu segitiga siku-siku yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya ya. Ada titik A, titik B, titik C yang disimbolkan dengan huruf besar semua. Terus ada sisi A, sisi B, sisi C yang disimbolkan dengan huruf kecil semua. Terus kalian harus tahu apa itu sin, cos, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan ya. Jadi ini adalah dasar dari memasuki materi hari ini. Ini sin, kalian ingat kemarin adalah sisi depan per sisi miring, cos adalah sisi samping per sisi miring, tangen sisi depan per samping, kotangen kebalikannya samping per depan, sekan kebalikan cos ya, sisi miring per sisi samping, kosekan kebalikan sin adalah sisi samping sisi miring per sisi depan. Yaitu harus kalian hafal benar-benar atau dikuasai benar-benar ya sebelum masuk di materi ini. Ya, selain perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku tadi, dasar dari pelajaran yang harus kalian kuasai, kalian juga harus menguasai sudut-sudut istimewa yang sudah Bapak berikan di minggu sebelumnya. Ya, dimana sudut-sudut itu sebenarnya juga didapatkan dari dua bentuk segitiga ini ya. Ada segitiga yang dua sisinya sama yang dua sisinya berbeda ya. Selain sisi miring, ya ini sisinya sama nih kaki. Dianggap kayak segitiga sama kaki ya, dengan sudut sama 45-45 ya, sedangkan yang sini sudutnya beda 60-30 ya, tentunya di sininya beda, sisi miringnya juga beda. Nah itu Bapak sudah berikan 6-6-nya ya, bahkan bukan 3, sin, cos, tangen, sekan, kotangen itu sudah Bapak berikan semua. Ini harus dijadikan modal juga untuk mempelajari materi perbandingan trigonometri pada sudut-sudut berelasi. Selain itu, kalian juga harus menguasai ini juga nih modalnya. Ya, sudut pada berbagai kuadran. Ada berapa kuadran sih sebenarnya? Atau kuadran itu disebut juga wilayah ya. Ini kalau ada satu bidang dibagi 4, maka kuadrannya ada 4 atau wilayahnya ada 4. 1, ngitungnya ke samping berlawanan jarum jam. 1, 2, 3, 4. Wilayah 1 yang di sini ya. Itu besarnya 0 sampai 90. Wilayah 2 yang di sini 90 sampai 180. Wilayah 3 di sini 180 sampai 270 dan wilayah 4 di sini 270 sampai 360 ya. Ini kuadran 1 disebutnya semua positif. Semua positif maksudnya adalah sin, cos, tangen ya. Kalau ditanya sin yang antara 0 sampai 90 sin berapa, misalnya sin 60 berapa? Sin 60 adalah setengah akar 3. Positif apa negatif? Positif ya. Sin 30 setengah itu positif apa negatif? Positif, karena di sini dikatakan kuadran 1 semuanya positif. Nah, kalau di kuadran 2 yang positif hanya sin ya. Jadi kalau ditanya sin 90 sampai 180 itu mungkin sin 120 misalnya ya. Sin 120 itu positif apa negatif? Positif. Kalau cos 120, cos 120 tentu negatif karena dikatakan di sini yang positif hanya sin. Tangan 120 juga negatif. Oke, lanjut ke kuadran 3 yang positif hanya tangan ya, yang positif hanya tangan. Berarti kalau misalnya tangan 210 itu positif apa negatif? Positif. Kalau sin 210, kalau sin 210 negatif karena yang positif hanya tangan ya. Terus di kuadran 4 yang positif hanya cos ya.
cos 300 misalnya, cos 270 sampai 360, 300 kan termasuk di dalamnya. Oh, kalau cos 300 berarti positif. Kalau sin 300 pasti negatif, karena yang di sini sin 300 itu 2 dan 4, yang positif cuma cos ya. Selain sin, di sini ada kosekan ya, yang positif. Selain tangan, di sini yang positif adalah kotangan. Di sini selain cos, pasangannya adalah sekan ya. Oke. Secara umum ya, sudut-sudut berelasi didefinisikan seperti ini ya. Jadi besaran suatu sudut alfa misalnya, ya sudut lain yang besarnya 90 derajat dikurangi alfa itu dikatakan berelasi atau berhubungan. Atau sebaliknya. Jadi bisa 90 derajat kurangin alfa, bisa 180, bisa di kuadran 1 ya. Di kuadran 2 dan 3 bisa 180 ditambah atau dikurang, di kuadran 3 dan 4 bisa 270 ditambah atau dikurang, di kuadran 4 dan di atasnya bisa 360 ditambah atau dikurang, dan bisa sudut itu sendiri ya. Nah, sekarang kita aplikasikan rumus-rumus atau fungsi-fungsi bagaimana cara menghitung sudut dengan perbandingan trigonometri. Ya, di sini ada yang pertama di kuadran 1 ya. Ini kuadran 1 90 derajat dikurangin alfa berarti wilayah kuadran 1. Fungsinya gini, kalau sin suatu sudut dikurangin 90 derajat dikurangin suatu sudut, maka sin itu akan berubah jadi cos. Cos berubah jadi sin, tangan berubah jadi kotangan, kotangan akan jadi tangan, sekan jadi kosekan, kosekan jadi sekan. Jadi selalu berkebalikan. Kebalikannya sin, cos, kebalikannya cos, sin, kebalikannya tangan, kotangan, kebalikannya kotangan, tangan, kebalikannya sekan, kosekan, kebalikan kosekan adalah sekan. Ya, itu selalu berkebalikan. Contoh gini, sin 300 sin 30 derajat. Berapa sih sin 30 derajat? Pak, kan saya udah hafal di tabel istimewa sin 30 adalah setengah. Ya, oke, kita pakai aturan ini. Misalnya kita mau coba pakai aturan ini. Oh, sin 30 itu kita bisa dapat 30 itu 90 kurang berapa ya? Oh, 90 kurang 60. Berarti kita tulis sin 30 sama dengan sin 90 derajat kurang 60 derajat ya. Kemudian di sini kalau sin katanya berubah jadi cos, berarti selanjutnya kita tulis cos. Cos berapa? Kita lihat di sini. Oh, tadi dikurangi 60 berarti cos 60. Jadi sin 30 itu sama juga cos 60. 60 derajat itu adalah setengah. Cos 60 derajat adalah setengah. Jadi sin 30 sama cos 60 sama, nilainya adalah sama-sama setengah. Oke, kita lanjutkan di yang kedua. Kalau ditambah, ya, kalau ditambah tuh misalnya di kuadran 2 ya, 90 tambah berapa, itu sudah masuk kuadran 2. Ya, kalau di kuadran 2, sin kalau ditambah ya, 90 tambah berapa gitu, dia akan menjadi cos ya. Misalnya sin 120. Sin 120 sama juga ya. Kalau 90 tambah berapa? 90 tambah 30 gitu ya. Nah, 30-nya ini yang kita tulis di sini. Tapi karena sin berubah jadi cos, ya, kita tulisnya cos, ya. Itu sin di sini jadi cos. Cos jadi min sin. Kenapa kok min sin? Ya. Cos balik jadi min sin. Kenapa jadi min sin? Karena di kuadran ini kan kuadran 2. Kuadran 2 yang positif cuma sin. Semuanya cos, tangan, kotangan, sekan, kosekan, min. Ya. Oh, kosekan pasangannya sin ya, positif. Ya. Cos, tangan, kotangan, sekan, min. Ya. Jadi yang positif cuma sin dan kosekan. Itu yang positif di kuadran 2. Oke. Jadi ketika pertanyaannya sin, pasti hasilnya akan positif. Ya, karena di kuadran 2 yang positif hanya sin dan kosekan. Sin 120 di kuadran 2, berarti kita pakai 90 tambah 30 boleh. Tapi sin berubah jadi cos, ya gitu ya. Cos 30. Cos 30 berapa? Cos 30 adalah setengah akar 3. Jadi sin 120 adalah setengah akar 3. Oke, kita lanjutkan. Yang 180 dikurang, ya. Jadi bisa di kuadran 2 itu kita pakai rumus yang ini, gitu ya. 180 kurang alfa, gitu ya. Tapi yang positif cuma sin dan kosekan juga tetap, ya. Jadi cos, tangan, kotangan, sekan, kosekan itu kan tetap negatif. Sedangkan sin tetap positif, kosekan tetap positif.
Dan sin tetap sin, cos tetap cos, tangan tetap tangan, kotangan tetap kotangan, sekan tetap sekan, kosekan tetap kosekan. Tidak berubah, gitu ya. Kalau dikurang, pakai 180 dikurang, maka tetap. Sin 120 tadi kan sudah kita hitung ya, sin 120 adalah setengah akar 3. Sekarang kita pakai, kalau tadi pakai 90 tambah, sekarang pakai 180 kurang. 180 kurang berapa supaya jadi 120? Kurang 60. Berarti sin tetap sin 60. 60 dari mana? Dari sini. Sin 60 berapa? Sin 60 adalah setengah akar 3. Jadi sin 120 adalah setengah akar 3. Sama cara yang ini, yang 180 derajat dikurangin alfa, ya. Pakai cara ini dapat sin 120 adalah setengah akar 3, atau pakai cara yang tadi. Cara yang tadi adalah pakai yang tambah ya. Sin 120 juga setengah akar 3 dapatnya. Oke. Kita lanjutkan yang berikutnya. Yang 180 tambah. Kalau 180 tambah berarti udah masuk kuadran 3. Ini kuadran 3 nih. Yang positif cuma tangan sama kotangan. Ya, tangan sama kotangan yang positif. Sin sama cos negatif. Sekan dan kosekan juga negatif hasilnya. Ya, sin tetap sin, cos tetap cos, tangan tetap tangan, kotangan tetap kotangan. Ya. Kalau di kuadran 3 kalau ditambah maka dia tetap ya. Sin 210 misalnya. Sin 210 berapa? Sin 210 itu adalah sin 180 tambah berapa ya? Oh, tambah 30 ya supaya jadi 210. Berarti di sini sin berubah jadi min sin, bukan min, tetap ya, cuman tandanya berubah jadi min gitu ya. Karena di kuadran 3 itu hanya tangan yang positif, tangan dan kotangan. Maka ketika pertanyaan tentang sin, hasilnya pasti negatif. Langsung kita kasih min. Min sin. Sinnya tetap 30 derajat. Sin 30 kan setengah. Berarti karena ada minnya kita kasih tanda min setengah. Jadi sin 210 derajat nilainya sama dengan min setengah. Oke. Kemudian sin ke 360 kurangin ya. Kalau 360 dikurangin berarti masih masuk di kuadran, sudah masuk di kuadran 4 ya. Ini kuadran 4. Masuk kuadran 4, di yang positif di kuadran 4 itu hanya cos dan sekan ya. Cos dan sekan ini positif. Yang lainnya sin, tangan, kotangan, kosekan hasilnya selalu negatif ya. Jadi misalnya sin 330, sin 330 itu nilainya sin 360 derajat dikurang 30 sama dengan min sin 30 derajat ya, karena kita supaya mendapatkan 360 harus dikurangi dengan 30. Nah, di sini maka kita tulis 30, sin 30. Karena pertanyaannya sin, maka di kuadran 4 sin dianggap negatif, maka ditulis min sin 30 berarti sama dengan min setengah ya. Jadi sin 330 disimpulkan sama dengan min setengah. Ya, untuk perbandingan suatu sudut yang negatif, ya, itu yang positif hanya cos dan sekan. Ya, jadi kalau misalnya ada sin min 30, sin min 100 sekian gitu ya, itu selalu dijawab langsung min sin di depannya ditulis. Min tangan, min kotangan, kecuali cos dan sekan. Itu akan berubah jadi positif. Selain cos dan sekan tidak berubah, mereka tetap negatif, tetap min ya, ada minnya. Contoh sin 30, sin min 30 ada minnya nih. Oh, berarti itu sama juga, maksudnya adalah min sin 30 derajat ya. Sin 30 derajat dianggap adalah setengah karena ada minnya, berarti nilainya adalah min setengah. Begitu juga yang lainnya ya. Nah, bagaimana untuk menghitung perbandingan sudut, nilai sudut yang di atas nilainya 360 derajat, ya di atas satu putaran. Itu kita gunakan rumus n kali 360 derajat. Jadi berapa kali? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya ya. Baru dikurangi besar sudut tertentu supaya tercapai. Ya, contohnya ini sin 690. Kita bisa 2 kali 360 jadi 720. 720 kurang berapa ya supaya jadi 690? Berarti kan kurang 30 ya. Jadi min sin 30 nilainya adalah min setengah. Oke. Ini juga kalau ditambah sama ya contohnya.
Ya, sekian materi yang bisa Bapak berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.